Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan progres pembelajaran MBKM. Sebelum saya melaporkan progres pembelajaran saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yosua Parsen Batubara dengan NIM 12S1191029 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Nah, baik, saya akan mulai presentasi saya atas laporan progres pembelajaran MBKM. Nah, baik, berikut adalah silabus pembelajaran yang telah saya lewati dalam 6 minggu, masuk ke 7 minggu terakhir, di mana pada minggu pertama dan kedua yaitu target skill level yaitu mampu mengenal data sains secara umum. Nah, untuk penilaiannya itu yang pertama itu tugas individu, peserta akan melaksanakan self-study atau belajar mandiri, kuis, membuat roadmap individu dan kehadiran, dan menyelesaikan kuis dan assignment sebelum mengikuti live session. Kemudian yang kedua itu keaktifan selama proses pembelajaran. Pada live session berdurasi 2-3 jam per minggu dengan expert speaker dalam bidang data science. Peserta akan melakukan diskusi, problem solving, simulasi, presentasi, serta aktivitas lainnya. Selama live session, para peserta akan dinilai keaktifannya oleh para speaker. Kemudian yang ketiga itu mentorship, di mana selama program seluruh peserta akan mendapatkan mentorship dari mentor penanggung jawab dan fasilitator, men- eh, mentor penanggung jawab dan fasilitator. Mentor akan melakukan penilaian atas keaktifan dan problem solving peserta selama sesi berlangsung. Kemudian bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa yaitu per kelompok, di mana dalam 2 minggu langsung dalam 2 minggu itu kami terdapat 4 kali 60 menit yaitu cycle meeting, kemudian mentoring 8 kali 60, kemudian peer to peer 2 kali 60 menit. Kemudian pada live session itu 4 kali 60 menit, yaitu online conference. Kemudian pada skill development yaitu online conference, yaitu dibagi waktu yaitu 4 kali 60 menit. Kemudian penugasan yaitu selama 24 jam. Kemudian pada pelajaran mandiri atau asinkronus yaitu 44 jam. Kemudian materi pembelajaran yaitu introduction data science and getting data ready. Yang pertama itu pengenalan data science, kemudian pengenalan data yaitu pengenalan data science yaitu pengenalan. Kemudian yang kedua pengenalan teori yang ada pada data science, kemudian kaidah dasar pada data science, kemudian pengenalan pentingnya data science di industri. Kemudian metode yang kedua itu adalah metode data science, proses discovery data. Pertama, definisi data discovery, kedua jenis pendekatan data discovery, kemudian mengapa data discovery penting. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat yaitu mampu memahami dan mengerti cara menggunakan aplikasi pendukung atau tools dalam data science, serta peserta dapat memahami dan mengerti mengenai visualisasi data. Penilaiannya itu pertama tugas individu, kemudian yaitu peserta akan melaksanakan self study juga, di mana menyelesaikan kuis dan assessment sebelum mengikuti live session. Kemudian kedua itu keaktifan selama proses pembelajaran, di mana live session berdurasi sampai 2-3 jam. Kemudian mentorship. Untuk pada minggu 3-4 pada waktu pembelajarannya itu 4 kali 60 cycle meeting, 8 kali 60 mentoring, 2 kali 60 peer to peer. Kemudian pada live session itu online conference 4 kali 60. Pada skill development yaitu online conference 4 kali 60. Pada penugasan W3 W4 itu 48 jam. Kemudian belajar mandiri yaitu 65 jam, di mana kami melakukan eksplorasi terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian materi pembelajaran, yang pertama data storytelling, yaitu yang pertama pengenalan aplikasi pendukung data science atau SQL, pengenalan SQL. Kemudian pelatihan menggunakan SQL. Kemudian yang kedua visualisasi data.
Pertama, definisi dan hal umum mengenal visualisasi data. Bentuk-bentuk visualisasi data, cara menyusun atau membentuk visualisasi data, kemudian mengapa visualisasi data itu sangat penting. Kemudian pada week 5 sampai saat ini, eh, yaitu mampu memahami dan mengerti cara menggunakan aplikasi pendukung atau tools dalam data science. Dan peserta dapat memahami dan mengerti mengenai pengubahan dan penggabungan bingkai data. Yang pertama itu tugas individu, kemudian untuk penilaiannya masih sama, penugasan individu, keaktifan sama proses pembelajaran dan mentorship. Untuk pembelajaran metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa. Untuk waktunya yaitu per kelompok 6 kali 60 yaitu pada saat cycle meeting, pada saat mentoring 10 kali 60, kemudian pada sesi peer to peer yaitu 3 kali 60. Kemudian pada live session itu online conference yaitu 6 kali 60. Untuk skill development online conference 6 kali 60, penugasan untuk 5 sampai 72 jam yaitu mengerjakan tugas 3 dan belajar mandiri 32 jam. Kemudian teori pembelajaran yaitu reproducible research insight insight as a code. Pengenalan aplikasi pendukung data science yaitu Python, pengenalan Python, pelatihan penggunaan Python. Kemudian yang kedua pengubahan dan penggabungan bingkai data. Pertama, definisi dan tujuan transforming data, cara melakukan transforming data, definisi dan tujuan merging data, kemudian cara melakukan merging data. Masuk pada model pembelajaran yang diterapkan. Pada pembelajaran yang diterapkan yaitu pertama self learning, yaitu di mana membaca buku, membaca reference, menonton video dan self project. Kemudian self learning yaitu project di mana ada individual dan tim project. Kemudian mentorship, mentorship ini ada yang regular atau mentorship. Kemudian ada cycle mentorship juga dan rotate mentoring. Kemudian live session with expert speaker dan reflection, di mana ini dilakukan sekali dalam seminggu pada hari Rabu. Kemudian lainnya yaitu terdapat fun day dan car preparation, di mana fun day dilakukan dalam sekali sebulan. Untuk laporan pembelajaran per minggu yaitu pertama pada minggu pertama sampai minggu ke-6 yaitu materi minggu pertama yaitu intro data science and getting data ready, yaitu intro data science. Kemudian pada week kedua itu data discovery masih dengan topik yang sama, intro data science dan getting data ready. Kemudian pada minggu ketiga topiknya itu data storytelling dengan materi intro SQL, dan week keempat data visualization. Untuk week kelima yaitu reproducible research insight as a code. Nah, yaitu materinya mempelajari intro to Python. Kemudian pada week 6 masuk pada transforming data. Untuk laporan mingguan juga terdapat pada website MBKM. Saya akan menunjukkan untuk dari mulai minggu pertama yaitu pada 18 sampai 19 Agustus yaitu pada mulai hari Kamis, di mana hari Kamis itu mengikuti pembelajaran live session tentang kenal data science. Kemudian Jumat melakukan mentoring untuk mengulang kembali pembelajaran yang dilakukan saat live session. Itu minggu pertama. Kemudian pada minggu kedua di sini juga ada laporan hariannya Senin sampai Selasa, dan untuk laporan mingguan dalam minggu ini saya akan bacakan. Dalam minggu ini pembelajaran yang saya dapatkan yaitu pada hari pertama saya mengikuti cycle meeting di mana saya memperoleh ilmu bagaimana cara mengatur waktu, dan pada hari Selasa saya mengikuti mata kuliah di kampus pada siang hari
dan pada malamnya itu mempersiapkan diri untuk mengikuti live session di hari Rabu, yaitu di mana mengulangi materi, membaca materi sebelum live session dimulai. Dan di hari Rabu mempelajari visualisasi data yang dibawakan oleh Kak Lingga. Dan di hari Jumat mengikuti sesi peer-to-peer, di mana saya dan kelompok saya mendapat giliran dan menjelaskan materi pada minggu ketiga, yaitu topik intro SQL. Pada hari Sabtu dan Minggu, ke grup kami mengadakan sesi mentoring yang dibawakan Kak Faris, di mana kami diskusi membahas apa yang telah dijelaskan pada saat live session, dengan lebih dalam lagi, dan bertanya apa saja yang belum dimengerti pada saat materi telah disampaikan pada live session. Kemudian pada minggu ketiga, yaitu berikut masih ada berikut laporan harian, dan pada laporan mingguan yaitu kami mempelajari topik data storytelling dimulai pada hari Senin, yaitu mengikuti sesi cycle meeting. Kemudian kami membahas personal mastery. Dan pada hari Selasa saya mengulangi materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian mengikuti live session yang dibawakan oleh Kak Jul Fikar dengan materi Introduction to Python. Kemudian pada sesi peer-to-peer, mahasiswa saling diskusi dan dibimbing oleh Kak Faris dan Kak Reni tentang topik yang sedang dibahas 2 minggu sebelumnya, agar uh, yang disampaikan tidak lupa. Dan pada hari Sabtu dan Minggu saya mengikuti sesi mentoring yang dibawakan oleh Kak Faris dengan topik Intro to Python juga, di mana kami mendalami materi tersebut agar lebih paham lagi. Kemudian pada week keempat, pada minggu ini masih pada materi reproducible research inside as a code, yaitu transforming data. Pada materi ini dimulai pada hari Senin, yaitu kami masih mengikuti cycle meeting, yaitu menceritakan apa saja kendala kami. Kemudian pada hari Rabunya kami mengikuti live session yang dibawakan oleh Kak Lingga dengan topik transforming data. Menurut saya materi ini sangat sulit untuk dipahami. Oleh karena itu saya pada hari Kamis juga mengikuti sesi peer-to-peer untuk membahas topik yang sedang diberikan, materi yang diberikan pada minggu ini. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu saya mengikuti sesi mentoring yang dibawakan oleh Kak Faris, di mana agar mendalami materi transforming data dan merging data yang telah dibawakan pada saat live session sebelumnya. Kemudian pada week 5, maaf tadi sudah week 5, masuk ke week 6. Week 6 yaitu dalam minggu ini mempelajari pembelajaran masuk pada materi reproducible research, yaitu transforming data. Pada hari Senin dan Selasa mengikuti cycle meeting yang dibawakan Kak Rini. Kemudian membagi kelompok kecil untuk diskusi bagaimana mengerjakan tugas 3 yang diberikan sebelumnya, di mana karena tugas 3 ini banyak di antara kami yang tidak mengerti bagaimana gambaran untuk mengerjakannya. Kemudian yang telah mengerti akan memberitahu, akan mengajari teman-teman yang belum tahu. Pada hari Rabu saya mengikuti live session dengan membahas materi transforming data. Sebelum materi disampaikan, diadakan mini quiz. Kemudian pada hari Kamis dan Jumat saya melakukan pembelajaran mandiri dengan mengulangi materi pembelajaran dan mencoba mengerjakan tugas 3 yang telah diberikan. Pada Sabtu dan Minggu saya mengikuti sesi mentoring kembali yang dilakukan untuk Haris, di mana agar saya uh, ikut diskusi dan tanya jawab tentang materi yang disampaikan dan tugas yang akan dikumpulkan. Dan week 7, yaitu masih pada hari Senin dan Selasa, yaitu mengikuti cycle meeting hari Senin dan Selasa.
Kemudian masuk masuk ke capaian pembelajaran, yaitu untuk capaian pembelajaran mungkin untuk soft skillnya itu ya communication, problem solving, creativity, dan social intelligence. Kemudian dalam pembelajaran mungkin yang akan dicapai yaitu mampu memahami, yaitu dengan topik intro data science dan getting data ready, yaitu mampu memahami data science secara umum, teori, kaidah dasar, dan mengetahui pentingnya data science di industri. Kemudian dapat menjelaskan proses discovery data secara lugas. Pada data storytelling, kami mampu menjelaskan bagian dan kegunaan SQL secara lugas dan menggunakan SQL dengan baik, serta mampu menjelaskan proses melakukan visualisasi data dan istilah di dalamnya, termasuk bentuk, cara menyusun, dan urgensinya. Kemudian reproducible research insight as a code. Mungkin capainya itu menguasai dengan baik mengenai penggunaan Python dan dapat menggunakan dalam penyelesaian permasalahan data science, memahami dengan baik dan dapat melakukan proses transforming data, memahami dengan baik dan dapat melakukan proses merging data. Impresi dan kendala yang dihadapi, mungkin kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran yaitu pertama pasti jaringan internet. Untuk jaringan internet yang saya pakai dan yang disediakan oleh kampus masih sangat kurang, di mana terkadang sering putus-putus. Jadi dalam proses pembelajaran kurang maksimal. Eh, Bahkan untuk mendownload video saja sangat sulit. Kemudian untuk belajar di siang hari dari pagi sampai siang hari untuk belajar mandiri, di mana kami tidak ada ruangan dari pagi hingga sore. Jadi sangat sulit untuk fokus dalam belajar. Kemudian sulit memahami materi. Mungkin sulit memahami materi ini dikarenakan ya fase pertama dan kedua, jaringan internet dan ruangan, jadi tidak fokus hingga sulit memahami materi. Kemudian manajemen waktu, di mana waktu pada MBKM sering sering tidak sejalan dengan peraturan kasraman dan kemahasiswaan. Terkadang ada waktu yang mungkin tiba-tiba dipakai atau lebih dalam pembelajaran MBKM sehingga sehingga menghambat untuk mengikuti peraturan dari kasraman untuk lebih cepat pulang seperti itu. Mungkin itu saja kendala yang saya hadapi. Baik, terima kasih. Demikian dari presentasi laporan progres pembelajaran MBKM saya. Jika ada salah kata, perbuatan, tingkah laku yang mungkin kurang berkenan di hadapan Bapak, saya mohon maaf. Di atas segalanya, saya ucapkan terima kasih.